orang. Mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang diri untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit membawa-bawanya, mereka menunjukkan bersama padanya. Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas bawahnya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau memberi hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji Tuhan, silakan dulu. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya. Saudara, di sini kita masuk ke dalam minggu sengsara. Mulai proses kisah sengsara yang dialami oleh Tuhan Yesus itu dimulai dengan masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem, menunggang keledai, dan orang-orang menyambut rombongan Tuhan Yesus dengan daun palma atau palen dan berkata, "Hosana, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan." Kenapa Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem dan orang-orang menyambut dengan daun-daun, meletakkan pakaian mereka, dan Yesus berjalan dengan keledai, bukan dengan kuda sebagai gambaran raja yang gagah? Semua itu ada dalam rencana Tuhan, sudah ada dinubuatkan. Dia mengendarai, menunggangi seekor keledai, tanda kelemah lembutan. Dia sebagai raja, bukan sebagai raja yang kejam. Dan dia disambut dengan daun palen, gambaran daripada satu sukacita. Daun-daun hijau setelah lewat musim dingin, muncul musim semi, daun-daun bertumbuh. Tuhan Yesus datang ke sana, mau menceritakan bahwa sebentar lagi yang disebut dengan musim dingin, yaitu hari kematian Tuhan Yesus, disambut dengan hari kebangkitan. Tumbuh daun-daun yang baru, disambut dengan daun palen, saudara. Dan dikatakan dia adalah raja. Memang Yesus nantinya akan menjadi raja, tapi bukan di bumi ini, tapi di sorga. Itu mau mengingatkan nubuatan daripada kitab perjanjian lama sebelumnya. Dia mengendarai, menunggangi seekor keledai, saudara. Artinya dia siap untuk menderita. Dan selanjutnya kita melihat dia berdoa di Taman Getsemani. Tapi dalam minggu ini kita menceritakan kisah sengsara Tuhan Yesus, supaya hari Jumat Agung kita bisa mengerti makna daripada itu, saudara. Dalam bacaan ini kita melihat satu adegan ditulis oleh Injil Lukas, Rasul
Lukas menulis dengan sudut pandang yang berbeda kisah sengsara atau penyaliban Tuhan Yesus dibanding dengan Injil yang lain seperti Matius, Markus, Yohanes. Lukas dalam hal ini menekankan dalam sengsara itu tentang pentingnya iman. Tetapi Injil Matius dan lainnya menceritakan tentang menekankan bagaimana menderitanya Tuhan Yesus. Dan Lukas menceritakan bagaimana pentingnya iman kepada Tuhan Yesus dalam sengsara Tuhan itu. Lukas menulis Injil ini bukan kepada jemaat langsung. Tujuannya memang kepada jemaat bukan Yahudi. Supaya aman surat Rasul Lukas ini, dia menulis surat ini dialamatkan kepada orang yang bisa dipercaya menjaga Injil Lukas ini, yaitu Theophilus. Theophilus adalah seorang yang sangat berpengaruh di kota Yerusalem. Dialah yang memegang surat itu, kemudian diperbanyak, disampaikan kepada jemaat non-Yahudi. Tujuannya adalah supaya surat itu jangan sampai kepada pembenci-pembenci kekristenan. Seperti Raja Herodes, ya, seperti pembesar-pembesar seperti Kaisar Nero yang terkenal menganiaya jemaat, membunuh, melaga dengan binatang buas. Kalau ketahuan percaya, pengikut Tuhan Yesus dibunuh. Sementara pengikut Tuhan Yesus terus bertumbuh untuk menguatkan, khususnya yang di luar Yerusalem ada jemaat-jemaat non-Yahudi, supaya mereka kuat dan tetap beriman kepada Yesus yang disalibkan itu. Tetap beriman walaupun dianiaya. Itu penekanan Lukas. Itu yang mau kita lihat di Minggu Sengsara atau Minggu Palma, Minggu Palmarum. Minggu ini saudara, Yesus memasuki masa penderitaannya sebelum masuk yang disebut dengan Jumat Agung. Ketika mereka membawa Yesus, orang-orang banyak. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, mereka membawa Tuhan Yesus ke bukit yang bernama Tengkorak. Namanya sudah seram. Bukit Tengkorak itu ada di luar kota Yerusalem, di tepi temboknya. Ya, di balik tembok kota Yerusalem, tidak boleh dalam kota. Ada bernama Bukit Tengkorak. Itu dilalui jalan raya. Banyak orang bisa lewat melihat bukit itu, melihat orang-orang yang disalib. Bukit Tengkorak disebut Bukit Tengkorak karena bentuknya dari jauh kalau dipandang seperti tengkorak manusia. Karena dia bukit, dari mana-mana kelihatan, itu tengkorak manusia. Dan juga bukit ini adalah bukit tempat orang yang menjalani hukuman mati karena melakukan pelanggaran berat seperti pembunuhan. Kalau udah dieksekusi mati, hukuman pada waktu itu hukuman Romawi. Orang yang dihukum itu dilempar batu sampai mati, dibawa ke Bukit Tengkorak itu. Dan itu di tepi jalan supaya orang melihat orang ini melakukan kejahatan dan dia harus dihukum mati. Dan semua orang yang lewat di tepi jalan itu mesti mengutuki, mampus, mati. Siapa yang lewat bisa berhak melempar orang itu sampai mati. Dan di bukit itu biasa banyak berserakan tengkorak-tengkorak manusia yang dikutuk dihukum mati. Kesitulah Tuhan Yesus dibawa beserta 2 orang penjahat. Kenapa disebut Bukit Tengkorak? Tadi jelaskan bentuknya seperti tengkorak, dilihat dari jauh. Dan di sana banyak berserakan tengkorak kepala manusia. Bukit ini sangat terkenal di semua bahasa diartikan. Dalam bahasa Ibrani disebut namanya Gulgolet. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Kranion. Dalam bahasa Latin disebut dengan Kalvari, Bukit Kalvari. Dalam bahasa Aram, yang lahir bahasa Aramik, bahasa sehari-hari Tuhan Yesus, mendekati bahasa Arab, disebut Golgota. Dan bahasa Indonesia disebut dengan Bukit Tengkorak.
Dalam penyaliban itu, Yesus tidak di sisi kiri, tidak di sisi kanan, tapi ditempatkan di tengah-tengah. Punya makna. Artinya dialah yang paling jahat dari semua yang dihukum. Menurut mereka, dia yang paling jahat, dia yang paling dibenci, yang harus dibunuh, yang harus dilenyapkan. Padahal dia tidak ada kesalahan. Ini adalah menggenapi daripada firman Tuhan dalam kitab Yesaya 53 ayat 12b, menggenapi Injil Lukas pasal 23 ayat 13b. Kita buka dulu Lukas 23 ayat 13b. Lukas 23 ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Itu Pilatus telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Apa saja dituduhkan, Pilatus meneliti, tak ada salah. Dituduh, nggak salah. Jadi dia tidak bisa dihukum mati. Itu sebabnya dia mencuci tangan, tanggung sendiri dosa. Tapi walaupun begitu, dia katakan udah sisa saja. Menggenapi nubuatan Nabi Yesaya 53 ayat 12b. Yesaya 53 ayat 12b. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang yang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung, itu Yesus, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu, semua ditanggungkan kepadanya. Walaupun demikian, ia tetap mendoakan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berdoa di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Itulah Tuhan Yesus. Tidak lazim orang yang mau menghukum seseorang sudah mau mati, masih mendoakan orang yang mau menghukum, orang yang mau memfitnah, orang yang mau mengolok-olok, orang yang mau membunuh, dan mendoakan. Bukan sekedar mendoakan, tapi mohon pengampunan atas kesalahannya yang akan membunuh itu. Itu tidak lazim. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan itu menggenapi daripada nubuatan para nabi. Saudara, kita bisa melihat saudara kekejian itu, bagaimana Tuhan Yesus dihina atau diolok-olok. Menjadi pertanyaan sama kita, kenapa mesti disalib? Tidakkah ada hukum yang lain? Seperti misalnya dilempari batu sampai mati. Kenapa mesti disalibkan? Rupanya pada zaman itu, kebiasaan itu adalah diadopsi daripada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Orang-orang Siro-Fenisia kalau mau menghukum orang biasa dengan menyalibkan. Mereka biasa menyalibkan sebagai lambang kutukan bagi orang yang berbuat salah, sehingga Tuhan Yesus memang harus disalibkan. Dan ini juga ditulis dalam Alkitab, kitab Ulangan pasal 21. Ulangan pasal 21 ayat 22 dan 23.
gambaran orang yang dikutuk. Harusnya kita yang terkutuk dihukum, tetapi Yesus menjadi kutuk. Harusnya kita yang berdosa dihukum, Yesus menjadi dosa. Karena dosa kita, sehingga Allah berpaling kepadanya, berpaling darinya dan meninggalkan dia. Ulangan 21 ayat 22-23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Seperti Tuhan Yesus pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu sebabnya sebelum perayaan Paskah, mayat Tuhan Yesus tidak boleh dibiarkan tergantung. Sebab mayat itu penuh kutuk, penuh dosa. Dan kalau biarkan di udara tergantung, itu menjadi kutuk bagi rakyat. Jadi cepat dikuburkan. Sebab ada masa kudus, yaitu Paskah orang Yahudi. Masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem di Minggu Palma itu bersamaan dengan harinya orang Yahudi merayakan yang menjelang Paskah, di mana mereka merayakan hari di mana keluar dari Mesir, pembebasan. Dan Yesus pun datanglah ke kota itu, tujuannya untuk membebaskan manusia dari dosa melalui kematiannya. Itu mesti tepat dibikin Tuhan, supaya orang tidak lagi merayakan tentang orang yang keluar dari Mesir, tapi merayakan orang yang keluar dari pengharapan dosa melalui masuknya Yesus ke kota Yerusalem untuk mati bagi dosa-dosa kita umat manusia. Jadi sekarang ada beberapa hal yang penting yang kita harus ingat dalam minggu sengsara ini, menyambut nanti minggu yang hari yang disebut dengan Jumat Agung. Hari ini banyak jemaat tidak hadir ya. Banyak banget. Apa karena mau janji imam? Minggu depan juga ditanya janji imam itu. Ya. Jangan biasakan seperti itu. Kalau memang itu alasan, usahakan hari Minggu gak kemana-mana, kecuali ke gereja. Ke gereja baru kemana-mana. Gitu saudara. Apalagi ini Minggu Palmarum, Minggu Sengsara, untuk memperingati nanti hari Jumat Agung itu kita harus mempersiapkan diri. Karena apa? Di situ kita diselamatkan. Kita harus ingat karya keselamatan itu oleh anugerah Allah. Kita harus hormati, hargai. Kalau gereja Protestan yang murni, hari Jumat Agung itu dibagi dua ibadah. Pagi ibadah biasa, ada ibadah sore jam 3. Dan yang hadir di situ semua hanya yang bisa memasuki, mengikuti perjamuan kudus. Orang-orang mereka mengenakan pakaian selayaknya orang menghadapi masa duka. Lagu-lagu diusahakan dengan lagu-lagu, tidak ada lagu-lagu yang bernada tempo yang cepat. Di hari Jumat Agung pilihlah lagu yang berpusat pada sengsara Tuhan Yesus. Kalau tetangga kita katakan Ulau Nahohom, artinya penuh ketenangan, pemahaman akan sengsara Tuhan Yesus. Kenapa? Harusnya kita lah yang sengsara, bukan dia. Terus kita harus hargai melalui ibadah, melalui pujian, melalui penyembahan kita. Ada beberapa topik yang kita pelajari dari suratan Lukas ini yang berbeda dari yang lain-lain mengenai pentingnya kita berharap, beriman kepada Tuhan atas segala apa yang dilakukannya. Sementara Injil yang lain hanya menekankan bagaimana, lihatlah
begitu sengsaranya Tuhan itu. Tetapi Lukas menceritakan, lihatlah betapa kasihnya Tuhan Yesus. Jadi tetaplah beriman kepada Dia. Ada beberapa poin yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah pengampunannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, seringkali banyak orang nggak tahu yang dia perbuat. Apa bikin celaka orang, apa bikin sakit hati orang, apa bikin menjadi mental orang drop. Ya, kadang-kadang kita ngomong seenaknya, kita nggak tahu apa yang kita ngomongkan ternyata melukai hati orang. Melalui sikap kita, ternyata bisa melukai hati orang. Kita nggak tahu. Kita bodo amat, santai aja, salah dia, kenapa dia pikirin? Nggak boleh hidup seperti itu. Mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi saudara, perlu kita melihat, jangan hanya dari segi diri kita, suka-sukaku lah, mulut-mulutku, uang-uangku, rumah-rumahku, motor-motorku. Saudara, kita tidak bisa menjadi celah bagi orang lain. Sebabnya Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat rupanya? Yang dikatakan tidak tahu, bukankah mereka berbuat dengan sadar? Yaitu perbuatan-perbuatan mereka. Nanti kita lihat siapa mereka itu. Yaitu yang mau menyalibkan Tuhan Yesus, yang mengejek, yang menghina. Hati-hati jemaat yang suka menghina ya. Bodoh kau, macam cantik aja kau. Banyak kan gaya. Ya, macam-macam. Itu bagian daripada sifat-sifat tadi yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ternyata yang itu bisa melukai hati orang lain. Sehingga Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Di nomor satu yang kita lihat adalah begitu mulianya hati Tuhan Yesus, yang begitu rela mau mengampuni. Bukan gampang mengampuni saudara, bukan gampang. Satu hal yang paling sulit bagi kita manusia adalah sangat sulit mengampuni. Yang ada pada pikiran kita adalah bagaimana kita membalas, bagaimana kita melampiaskan segala kemarahan kita kembali, sakit hati kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia memulainya dengan mendoakan mereka. Siapa orang-orang yang menghina Tuhan Yesus? Tadi dalam ayat ini dikatakan pemimpin-pemimpin. Dikatakan pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang yang mengejek Tuhan Yesus. Salah satu ejekan mereka, bukankah Dia Kristus? Ya, selamatkanlah kalau betul-betul Dia Kristus. Selamatkan diri sendiri, orang yang diurapi Tuhan. Selamatkan diri sendiri dan juga kami kalau boleh dari tiang gantungan ini. Selamatkan. Demikian juga prajurit itu. Salah satu itu hanya Lukas yang menceritakan tentang perbedaan dua penjahat itu. Yang satu mengatakan juga, kalau engkau Mesias, artinya kalau engkau juru selamat, kalau engkau Tuhan, turun, selamatkan juga kami. Itu yang dikatakan diampuni. Siapa lagi yang menghinanya? Prajurit-prajurit. Prajurit itu sengaja mengambil jubah Tuhan Yesus, membagi-bagi pakaian-pakaian yang lain, satu jubah, satu jahitan, tidak ada guntingan, tidak bisa dibagi-bagi. Mesti jatuh ke satu orang, nggak boleh dikoyak. Jadi ambil undi. Itu pun nubuatan dari perjanjian lama, kitab Yesaya. Dikatakan para prajurit itu akan mengambil undi untuk mengambil jubahnya. Kenapa mereka mengundi? Mereka tujuannya adalah untuk menghina Tuhan Yesus. Di depan Tuhan Yesus mereka ambil undi.
Seolah-olah jubah itu jubah yang mahal, jubah yang berharga. Mereka mengolok-olok seolah-olah engkau memang raja. Jubahmu berharga, kami ambil undi. Itu hanya penghinaan. Sebab jubah itu jubah yang murah, jubah yang sederhana. Karena dia adalah anak seorang tukang kayu. Dia tidak akan bisa membeli pakaian yang mahal jubahnya. Tapi itu diperebutkan hanya untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan selanjutnya adalah prajurit itu menempelkan tulisan di atas kayu salib itu. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan dia raja, apalagi raja orang Yahudi. Tidak ada ucapan itu. Tetapi orang yang menaruh untuk mengejek. Dan mereka kata, kalau engkau raja, turunlah, selamatkan dirimu. Itu semua ejekan untuk melukai hati Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mendoakan, dan mereka berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan dia katakan ampuni. Jadi poin yang pertama kita lihat di Minggu Sengsara ini adalah semangat mengampuni. Bapak Ibu, kalau saudara ada merasa disakiti orang lain dan menyimpan dendam, pokoknya dendam, mungkin kita katakan kita sudah maafkan, sudah ampuni, tapi melalui sikap sehari-hari kita tidak bisa berdamai, kita tidak bisa bekerja sama, kita tidak bisa memperhatikan, kita tidak bisa menolong. Kata mengampuni adalah kembali bisa dekat satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan mengampuni. Enggak sekedar yang kata aku udah lupakan masalah itu. Kata mengampuni adalah menjadi berdamai kembali, seperti tidak terjadi apa-apa. Poin yang kedua adalah sebagai kita orang Kristen di Minggu Sengsara ini, kita rela menanggung penderitaan karena Kristus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, rela menderita bagi kita. Ketika dia difitnah, ketika dia dijelekkan orang, dia terima saja. Dia terima. Dia tidak ada keluarkan kata-kata yang lain. Pada zaman itu kalau ada orang mau dihukum mati, sudah diikat, disalibkan. Biasanya dia sebelum dia dibunuh, saudara, atau sebelum dilempari, dia mengumpat dengan berbagai kata-kata kotor. Dia udah mau mati, dia keluarkan semua kebenciannya, keluar semua kata-kata kutukan dari orang yang mau dihukum mati itu. Kegeramannya, raja dihina, prajurit dihina, yang mau menghukum itu semua dihina, sambil dia dilempar terus dia ngomong sampai dia mati. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Ketika dia difitnah, dihina, dia menanggung penderitaan. Itu poin yang kedua, pengampunan dan berdamai. Kemudian adalah rela menanggung penderitaan karena Kristus. Menderita itu disebut dengan rela pikul salib. Ya, itu artinya kita terlibat dalam pelayanan, rela mendukung pelayanan, rela berkorban, rela menderita karena melayani, rela diejek karena melayani. Ya, rela kita diejek. Itu orang Kristen, mengikuti sifat Tuhan Yesus. Itu poin yang kedua setelah pengampunan, semangat mengampuni. Yang kedua adalah rela menanggung penderitaan, baik penderitaan karena omongan orang, ucapan-ucapan ejekan seperti Tuhan Yesus yang diejek, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mari kita meningkatkan iman pada Tuhan Yesus. Ini yang tidak ada pada Injil yang lain, pada proses kejadian. Salah seorang penjahat itu, apakah itu yang di sebelah kanan daripada Tuhan Yesus, kita tidak tahu, tidak ditulis. Tetapi yang satu itu menegur temannya yang menghina. Dikatakan kita patut mendapat hukuman ini, hukuman mati setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini yang dituduh paling jahat, makanya dari tengah-tengah di antara kita ini yang paling jahat,
Sebenarnya orang ini tidak berdosa. Tidak ada alasan baginya untuk dihukum mati. Pilatus pun dengar penjelasannya, tidak ada. Tapi karena tuntutan orang, dia rela dihukum. Kau tidak boleh menghina dia. Dan akhirnya dia meyakini yang disalib di tengah ini bukan orang yang paling terkutuk, tapi yang paling murah hati, orang yang paling membawa berkat. Dia mendengar bagaimana Tuhan Yesus diam saja ketika dihina, bagaimana Tuhan Yesus mengampuni dengan berdoa kepada Bapa. Siapa orang ini? Dia pernah mendengar bagaimana mujizat-mujizat yang dia kerjakan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan, berjalan di atas air, dan berbagai hal. Orang banyak menerima berkat itu, tetapi yang menerima berkat itu juga yang menyalibkan. Enyahkan dia. Orang katakan demikian, dan harusnya kita yang dienyahkan. Sekarang ini aku menyadari, ini orang yang luar biasa. Dia tidak mengutuk, dia tidak membenci, dia begitu tenang. Dia bukan dari dunia. Dia adalah raja dari surga. Sebab itu dia berkata, ya Yesus, ingatlah akan aku. Sangat sederhana. Ingatlah akan aku. Dia meyakini satu kali Yesus itu akan datang sebagai raja. Akan datang sebagai raja. Dia yakin. Walaupun sebentar lagi kami mati bertiga, tapi yang satu ini akan datang sebagai raja yang penuh kemenangan dan menentukan. Dialah raja atas alam raya bumi surga. Dialah rajanya. Dan kalau dia raja, dia menentukan nasibku. Aku takut dihukum oleh raja itu. Sebab itu dia hanya berkata, ingatlah akan aku. Gak bilang ampuni aku, dia gak katakan aku berdosa, tidak. Dia hanya memohon kemurahan hati Tuhan. Kalau penjahat-penjahat kami ini didoakannya untuk mengampuni, tentu juga pengampunan ada padaku. Ya Bapak, ampunilah mereka, termasuk diriku. Berarti dia sudah mengampuni. Aku tidak memohon lagi, aku hanya mohon kemurahannya. Ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Itu dipegang oleh Tuhan Yesus. Orang ini orang yang beriman. Dia udah mau mati masih berharap kepadaku. Dia percaya ternyata aku ini mati disalibkan bukan karena aku berbuat dosa, tapi karena untuk mengampuni dosa, termasuk dosa dia. Dia datang kepadaku, dia percaya aku penguasa semuanya, aku raja. Langsung Tuhan Yesus menjawab iman yang seperti itu. Orang itu tidak pernah berbuat baik bagi masyarakat, termasuk bagi Tuhan Yesus. Tetapi karena imannya kepada Yesus, dia yakin Yesus akan datang sebagai raja, sebagai Tuhan. Ingatlah akan aku. Tuhan Yesus mengatakan, benar, bentar lagi, hari ini juga, jam 3 mati, kau dan aku. Siapa duluan mati? Ketemu kita bukan di neraka seperti temanmu, tapi di Firdaus. Ini yang menjadi pesan sama kita sebagai anak-anak Tuhan. Poin yang pertama, tadi katakan semangat mengampuni, jangan simpan dendam. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, semangat pengampunan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah semangat kita untuk berani menanggung derita. Jangan merasa ingin dipuji. Menjadi orang Kristen, ambil bagian dalam pelayan, ingin mau dipuji, teruslah melayani walau diejek, walau menderita apapun yang kita hadapi. Semangat rela memikul, menanggung penderitaan karena melayani Tuhan. Baik penderitaan melalui ejekan, hinaan, perbuatan orang. Saudara kelihatan tampil lain sendiri di rumah karena saudara melayani Tuhan, sepertinya tidak ada yang bisa menerima kita. Di masyarakat, di gereja, dimanapun, semangat menderita bagi Tuhan, itu poin yang kedua.
Yang ketiga adalah semangat selalu beriman kepada Yesus sampai kapanpun, walau menderita. Yang katakan, ya sudahlah, aku tinggalkan Tuhan karena ini. Banyak orang tinggalkan Tuhan karena berkat. Banyak orang tinggalkan Tuhan karena doa tidak dijawab seperti kemauan dia. Banyak orang juga tinggalkan iman karena hal-hal yang lain, ingin merubah status. Lama tidak dapat jodoh, yang ditunggu orang Kristen tidak ada. Yang penting aku menikah. Apapun agamaku, ada karena jodoh, ada karena harta, ada karena pangkat kedudukan. Itu semua ada. Tetapi si penjahat ini, dia sudah mau mati. Kesempatan itu dia hanya berkata kepada Tuhan, karena Tuhan sudah ampuni, ingatlah akan aku. Saudara, ingat Tuhan dalam hidup ini supaya Tuhan ingat saudara. Amin. Harus ingat Tuhan. Ada masalah, ingat Tuhan. Yesus tidak fokus pada penderitaannya. Yesus tidak fokus pada masalahnya ketika dia alami penderitaan. Dia fokus pada kasihnya, pelayanannya untuk memulihkan orang. Dan yang terakhir saudara, di minggu sengsara ini, pastikan Yesus adalah Tuhan. Kayak sekali orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dari kelahirannya malaikat sudah berkata kepada orang-orang di padang Efrata, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Dari lahir sudah dinyatakan malaikat. Malaikat boleh ngomong dari surga. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu. Ingat, juru selamat. Gak ada orang bisa selamatkan diri sendiri. Kawan-kawan kita banyak ingin dosanya diampuni supaya selamat melalui puasa lah, sedekah lah, ziarah lah, menderma lah, macam-macam. Orang tidak bisa membasuh dirinya sendiri. Mesti ada si penyelamat itu, dan dibasuh oleh darah Yesus, bukan yang lain. Hari ini telah lahir bagimu, siapa dia? Juru selamat. Dia menyelamatkan seperti dokter, juru rawat. Dengan dirawat sembuh, ada dokternya, juru selamat. Siapakah dia? Yaitu Kristus. Tadi dikatakan, jikalau engkau Kristus, turunlah, selamatkan dirimu dan kami. Kristus yang diurapi, yang diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya dikatakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pemuda remaja, Yesus itu adalah Tuhan. Raja di atas segala raja. Ia lahir di kota Daud. Ditunggu kehadiran semua jemaat di hari Jumat Agung. Tidak ada yang tidak datang. Ikut perjamuan kudus hanya yang sudah dibaptis boleh hadir. Sebab kita tidak bagi ibadah kita, tidak ada istilah ada marulau nahohom di jam sekian, gak ada. Memimpin puji-pujian, pilihlah lagu temanya tentang sengsara Tuhan Yesus Paskah. Kita harus tahu memilih lagu, saudara. 3 hari Natal, lagu-lagu keteduhan. Keteduhan. Di perayaannya baru sukacitanya. Di hari Paskah, di hari Pantekosta, kita ikuti semua itu saudara, sehingga kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Hari Jumat datang. Kalau Jumat banyak datang, Pak Agung janji iman di situ mungkin. Ya. Yang mau sengaja menghindar, datang di Jumat. Kita harus tahu yang disebut dengan rela berkorban. Karena Tuhan Yesus begitu berkorban. Kalau dia nggak berkorban, mau jadi apa kita? Semangat berkorban itu mesti ada. Kita bangkit berdiri.
kemudian kita berkata di Golgota darah Yesus tumpah. Di Golgota darah Yesus tumpah. Go